Baru-baru ini kita lihat Muammar Gaddafi yang dulu dipuja-puja oleh rakyatnya. Tahun 1986 rumah Gaddafi dibom oleh Amerika pada masa itu hingga menewaskan putri bungsunya Humairah. Dan begitu terjadi, ribuan penduduk Tripoli, Libya membuat pagar manusia untuk memagar rumah Gaddafi supaya jangan dibom oleh Amerika. Begitu cinta dan sayang rakyat Tripoli, Libya kepada pemimpin mereka hingga rela mengorbankan nyawa demi untuk menyelamatkan pemimpin mereka, hingga pada masa itu rumah Gaddafi akhirnya dibom. Amerika takut akan terjadi pemandian manusia. Ternyata akhir-akhir ini berapa satu tahun yang lalu kita lihat macam mana nasib Gaddafi, seorang pemimpin tokoh dunia yang besar yang ditakuti oleh dunia barat, maki seperti seekor tikus, ditelanjangi, diseret-seret, dicaci maki dan sebagainya. Itulah nasib pemimpin yang kita lihat. Maka dan juga banyak pemimpin lain seperti Shah Reza Pahlavi, Zulfikar Ali Bhutto, Perdana Menteri Pakistan tahun 70-an, digantung hidup-hidup oleh rakyatnya. Banyak lagi pemimpin yang lain di dunia. Maka inilah satu beban yang berat yang harus kita pikul. Tapi kenapa kita mau? Karena kita, kalau menurut pandangan kita khususnya Partai Aceh, ini adalah bud senambung yang kau ikut, yang kita berjuang dengan darah, nyawang dan imata di Acehnya, hingga begitu banyak korban berjatuhan. Malah sampai hari ini ada ibu-ibu yang tidak tahu suaminya kuburnya di mana. Itu semua dilakukanlah untuk memperjuangkan hak kita sebagai rakyat Aceh, keadilan untuk kita semua. Maka mereka rela mengorbankan jiwa dan raganya. Jadi karena inilah perjalanan politik dan sejarah Aceh masa lalu, maka menurut Partai Aceh ini harus diteruskan supaya untuk mewujudkan apa yang selama ini kita tuntut tentang Aceh. Maka dalam hal ini saya pun tidak pernah berpikir dan tidak pernah bercita-cita menjadi seorang wali kota. Dari dulu, dari masa kecil sampai dewasa, saya tidak pernah bercita dan tidak pernah bermimpi sekalipun. Tapi hari ini telah berdiri di hadapan saudara sekalian, telah terpilih menjadi wali kota Langsa. Ini tidak terlepas mungkin karena saya terlibat sendiri dalam konflik perjuangan masa lalu untuk memperjuangkan keadilan dan hak untuk Aceh. Maka mungkin teman-teman mempercayakan kepada saya. Karena kebutuhan politik hari ini Aceh harus seperti ini, maka kami terpaksa mentransferkan diri. Dari dulu mental kita telah dididik, didoktrin adalah sebagai pejuang, menggunakan senjata yang kita selalu berhadapan dengan bentuk-bentuk kekerasan dan macam-macam tekanan dan sebagainya. Jadi hari ini era politik harus berubah di Aceh. Maka terpaksalah kami dari mantan-mantan kombatan yang dulunya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang pemimpin atau tokoh politik, terpaksa hari ini karena kebutuhan politik perjuangan Aceh harus seperti ini. Walaupun itu tidak sependapat dengan pemikiran kita, maka terpaksalah kita harus merubah diri, mempersiapkan diri untuk bisa melakukan hal-hal yang semuanya adalah untuk kepentingan rakyat Aceh hari ini dan masa akan datang anak kita. Maka dalam hal ini segala rintangan yang kita hadapi itu sudah di depan mata. Ini ibarat bahasa Aceh bukan lagi rangkum yang cukup payah untuk tertaluk, payah untuk terterobos, tapi nyo perle hati-hati, perle pemikiran yang jero, pemikiran yang baik, supaya apa yang menjadi halangan di depan bisa bersama kita lalui demi kepentingan Aceh masa depan. Maka dalam hal ini kami sangat mengharap dukungan dari semua elemen masyarakat Aceh, baik HMI, KAHMI dan sebagainya, untuk mendukung kami dalam hal untuk memajukan atau merubah warna Kota Langsa yang seperti hari ini ke depan yang lebih baik. Maka inilah tugas yang sangat berat. Mungkin ini tidak dapat kita lakukan kami dengan Pak Marzuki, dengan tidak dibantu atau didukung oleh semua elemen masyarakat yang ada di Kota Langsa ini. Seperti Pak Ketua KAHMI katakan tadi, dan Pak PJ Wali Kota katakan tadi, kritikan-kritikan seperti untuk membangun masukan-masukan yang baik, itu kami harapkan dari semua saudara-saudara kami dari HMI dan kami dan juga masyarakat lainnya untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat. Jadi selama ini kita lihat memang kritikan-kritikan itu
seperti dikatakan oleh Pak Ketua kami tadi, anak kecil pun bisa memberikan kritikan, siapapun. Orang untuk mengatakan yang kejelekan orang lain kan siapapun bisa. Tapi solusinya apa? Apa solusinya? Ini tidak benar, itu tidak benar. Tapi solusinya apa? Selalu orang kita memberi satu kritikan atau kontribusi sebagai malah arahnya lebih kepada fitnah atau mungkin tidak suka kepada seseorang, tapi tidak pernah menawarkan apa solusinya, seperti apa bentuk yang harus dilakukan. Ini jarang sekali. Jadi semua kritikan yang sifatnya sangat negatif, tapi tidak ada jalan keluar seperti apa yang harus ditempuh. Jadi kita harapkan ke depan, memang ini seperti seperti kita nonton bola. Masyarakat hari ini yang memilih kita ini seperti penonton. Orang yang main bola itulah tidak tahu di mana salahnya. Jadi penontonlah yang bisa tahu, dan pelatih mana yang salah, mana yang tidak. Jadi kami jangan diberikan pujian, karena dengan pujian-pujian itu biasanya orang lalai, lupa, dan merasa dirinya sudah bagus, maka lupa kepada apa yang dilakukan itu tidak benar. Kami lebih suka kepada kritikan dan masukan yang sifatnya sehat, yang membangun untuk kepentingan kita bersama. Jadi dalam hal ini dukungan yang diberikan oleh kami HMI, kita harapkan ini berkelanjutan untuk masa depan dalam pemerintahan kami sebagai pemimpin Kota Langsa. Kami sangat menunggu dan mengharap masukan-masukan yang sifatnya membangun, tapi jangan ada kepentingan, karena selama ini selalu masyarakat kita ini dengan kepentingan pribadi dan kepentingan yang lain, dengan kepentingan kelompok. Ini kalau semua sesuatu dimulai dengan kepentingan pribadi dan kelompok, ini kita tidak bisa akan merubah sistem yang ada hari ini, karena semua bukan dengan ikhlasan, semua dengan ada take and give seperti Pak PJ Wali Kota katakan tadi, tapi semua harus dilakukan dengan ikhlas. Maka hari ini sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas itu akan menghasilkan kualitas yang baik, akan menghasilkan hasil yang baik. Tapi sesuatu yang dilakukan bukan dengan ikhlas, tapi ada dengan kepentingan pribadi, bukan dengan kepentingan umum, ini tidak akan berhasil dan tidak akan menguntungkan bagi masyarakat lain, hanya menguntungkan untuk dia sendiri atau golongan itu sendiri. Jadi inilah yang terjadi kita lihat hari ini. Dihadapkan dengan persoalan-persoalan, begitu juga kami mengharapkan kepada HMI dan kami dan juga masyarakat lainnya supaya memberi pelajaran politik pada masyarakat yang benar. Seperti hari ini kita lihat, saya belum dilantik menjadi anggota DPR, menjadi wali kota Langsa. Sudah banyak datang pada saya, mengaku sebagai tim ses, mengaku sebagai ini, ditolong nanti kalau bapak nanti ini itu sebagainya. Itu kalau ini yang terjadi, kapan kita mau memperbaiki keadaan yang malu seperti ini? Karena tidak enak, karena ini orang sudah berjasa, tim ses kita, saudara kita dan sebagainya. Ini yang fenomena yang terjadi dalam masyarakat kita. Dulu nyodong, urun-urun, pulang-puling, kanyong-kanyong. Jadi ini sulit. Sedangkan aturan kita punya konsep bukan seperti itu. Jadi mana yang benar, mana yang tidak. Bukan yang benar kita katakan salah, bukan yang salah kita katakan benar. Jadi inilah pemikiran masyarakat kita. Maka kita harapkan dari HMI dan kami sebagai lembaga intelektual di negara ini supaya dapat memberikan pemahaman politik pada masyarakat, baik dalam diskusi ataupun dalam persoalan-persoalan orang, supaya kedudukan wali kota itu bukan seperti yang digambarkan oleh masyarakat kita. Kedudukan wali kota itulah untuk kepentingan umum yang lainnya, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau itu bisa dipahami oleh masyarakat kita, maka insya Allah ke depan tidak ada lagi kasus-kasus yang menimpa pejabat, salah gunakan kewenangan, kuasa dan sebagainya. Tidak ada lagi korupsi dan sebagainya. Ini kadang ada datang orang, malah kadang menawarkan diri menjadi kepala dinas tertentu melalui agen-agen orang terdekat dengan kita. Nanti ini saya ditempatkan di sana, sedangkan kita lihat ke tingkat profesionalisme dia tidak memungkinkan, dan sudah selama ini sudah banyak kritika yang diajukan kepada orang individu ini. Tapi ada datang orang lain, katakan malah ada yang menyodorkan uang. Saya katakan hari ini kami dengan Pak Marzuki sudah bertekad. Kami menempatkan dinas-dinas tidak dengan menggunakan uang. Tidak menyetor harus dulu dinas ini 200 juta, 100 juta dan sebagainya. Tidak. Kami tidak pungut satu biaya pun, satu sen pun
kami tetapkan nantinya sesuai siapa yang menduduki sebagai kepala dinas dan instansi lainnya. Apabila mereka besok tidak bekerja dengan maksimal, serta merta kita ganti atau kita pecah, karena kita tidak terikat jasa atau hal lagi jual beli jabatan. Kita tidak mau seperti itu. Maka dalam hal ini kami himbau kepada simpatisan dan juga teman-teman yang telah selama ini membantu kewenangan Kumara, jangan menjadi calo atau cukong, membawa orang-orang tertentu pada kami. Ini orang bantu kita dan sebagainya. Penilaiannya nanti itu kita bicarakan sama-sama. Saya selalu katakan baik kepada KPA dan PA, awakah baju kagen, ya apa-apa urun kena balu, nyomnya lagi orang bukan nanggro, menyanggut nanggronyo. Jadi hari ini tidak ada seperti itu. Jadi kita mau hari ini bersih, tidak ada terikat dengan jasa dan sebagainya. Kalau memang dia patut sesuai dengan kemampuan profesionalisme dia, kita tepatkan. Kalau tidak, kita tidak pakai. Karena kita mau merubah keadaan ke depan lebih baik. Karena begitu besar pengorbanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh selama ini, darah dan nyawa, saya katakan tadi, itu bukan main-main, bukan untuk senang-senang. Mati itu bukan pura-pura. Malah ada yang tidak ada kubur sampai hari ini di mana keluarganya cari-cari, tidak tahu ayah dan suaminya di mana. Jadi jangan sia-siakan ini. Apa yang kita miliki hari ini adalah, ini semua adalah pengorbanan rakyat Aceh yang pernah dilakukan. Karena Wali Nanggro Nukasan almarhum Muhammad Itiro, Agar Allah nagupugah menyeperle kemuliaan dadang mbak pintu hina, menyeperle kesenang dadang mbak pintu susah. Yang gupugah legonya. Orangnya ada kalian nanya bangsa Aceh. Bandua buah pintunya kada deng. Bandua buah pintunya kada deng. Hak dari orang Aceh terima kada yang bandua. Nyan juta ikan habagoyan. Ke habagoyan. Orangnya tanya orang Aceh beda, KDP merah putih. Saja luar daerah Aceh pegah macam-macam pemberontak orang Aceh dan sebagainya. Urangnya urun di luar Aceh, kada dianggap katanya beda dengan urunnya. Katanya khusus daerah Aceh. Malah dia pembagian hasil kewenangan pemerintah pusat dan Aceh. Karena yang 70 Aceh dan itu proyek panena adanya. Menacit lut tuan orang yang di Kedron. Proyek kiu-kiu pilih dipegang macam-macam. Orangnya kaji ke pemimpin daerah. Nyoku hana mulia ada begah. Nyoku yang keliwali perle ke hina dadang bab itu susah. Perle mulia dadang bab itu hina perle ke senang ke susah. Jadi nyoku perjalanan kupi lagi ancit tetenya. Periode kondisi Kota Langsa dengan selalu setiap tahun defisit anggaran, duitnya ada defisit pak. Nah kak, leblu. Nah, 30. Nyo 3 miliar baru bulan 7 yo. Nyo pantengna kita 5 bulan tu. Berarti tak kira lagi pada mungkin sekitar 50 sampai itu mewah. 20. Nyangke yang Kota Langsa, tapi pada tiap tahun defisit nyo kipan cara tak buta pikiran. Orang kalian baru data pegawai Kota Langsa 5.000 lebih, sekarang 6.000 lebih, sedangkan 5 kecamatan, sedangkan Aceh Timur 20 kecamatan pegawai 6.000. Hah? 10 lebih Aceh Timur. Katanya 5 kecamatan kali 5.000 lebih pak. Jadi fokus sesuai kuhana. Jadi karena lagi awak non, pertama ada komun, dong tim sehrer pulang-puling, hana mangan. Kontrak segala macam, kontrak final di Pedro. Yang menanti urun tu, pegah apa-apa masyarakat. Nyo kalau terus urunnya Pak Dong tu. Nyo dok kira kada tu anu dong bagi pano. Dia nak kontrak nak pulang-puling kanyo gaji. Nyo aku persoalan. Urunnya. Karena barokal yang berjuang ke ban budanya, keharapnya. Lagi karena pemikiran udahnya hana mumpung. Dan dari segi akhlak segala macam, hana li pola pikir urang Aceh jadi di luar Aceh kagak ada. Jamun urang Aceh kagak urang Aceh punya hana si mamugang di rumah hanggi pegah bago. Dagun mana-mana atau kurang kapir orangnya tidak tahu dia pegah. Ilum hana si mamugang di rumah. Menanci hana bulu tidak tahu kagak pegah. Punya rumah long ijak orang duduk di rumah long di ron kalian turun terus. Hana pri minat undro maka telak pun rojak kena paman. Jadi persoalan madu hana bulu. Hana si mamugang. Jadi nyo persoalan. Jadi hana li semiki pakiban kita bicara. Yang dimpat ho yang mungkin partner pejabat ke orang kaya. Nyo pi tugah danyo madum. Ketugah kamu dua ngaji. Madum danyo na kewajiban danyo supaya pola pikir masyarakat danyo berubah. Beda lagi di Malaysia. Lu kalau sahabat nunggu di Malaysia kalau awal dulu si batu di Malaysia. Bandaja Malaysia ronyo nganawai hana tuh hosa holi. Barai dum nyawanya Kuala Lumpurnya moto di pin mata menan lah kira tuh hoja. Baru tuja gede hana mohoja. Hana mau buat kali ru pak set dong. Karena cukup jalan. Hanya pola pikir masyarakat ini berbeda dengan danyo.
nya daik bus kota. Na urinong mume dengan ge bus. Tempat ka penuh yang gedong. Urang lai beda. Puan budak budak duduk urinong ile. Menanci na urang urang tuhai. Ge bus hanapat. Du beda urang yang du urang tuhanya. Pate trun menanci urangnya ile putreun. Gedanya pena urang tuhai sigi ubah bine. Jadi perlu duji. Menang lokalan main kal gatul dia teronya ka berubah. Kahanale jati diri ro aja. Nyopi berat dari segi ekonomi teknologi, dari segi kultur sosial budayanya nyopi payah karubah dia Aceh. Payah pemikiran orang Aceh bunwo lagi asai lagi awal. Lagi masa indah budaya orang yang Tuhan dihormati, yang mudah dikasihi. Nyo hanale tanya. Ulang nyo bapak tikulah hanale pelajaran akhlak. Nyo jamun nawai, oroji. Nah, pelajaran akhlak kalau mulai no hanale. Jadi dakalan yang tua dikasih, yang muda dihormati, ini mana nih? Makin udah, makin dipegabeh lian muda. Baik kira beliau panen ndak pegabeh pihak atuha, ndak muda menang tanya itu begini. Menang kira. Jadi uno le manteng le ratat yang kita rubah. Nyoman madum naku berkan kerjasama dengan madum dari urundan madum. Persoalan sosial, ekonomi dan sebagainya nyopi perlu selesaikan. Cuman nyo hai dah puput gaya luar berapa apabila tidak ada dukungan dari semua lapisan masyarakat untuk pembangunan perubahan masa depan bangsa. Yang penting yang ide dan sampaikan be-nya kepentingan nyo payah bi pendidikan kepada masyarakat. Nyo tak kalornya dari lum ini buat DPR sampai ke nomor bangsa. Yang na proposal madu. Ada cek proposal kepentingan kedro. Proposal di macam koperasi kalau tak cek akidun ya periksa kahana moho adanya. Lama duduk di DPR san di miliar lebih, 2 miliar lebih. Nah bantu untuk aku bantuan ternak lembu dan sebagainya. Ada tiap ketun kahana 4 moho di. Macam tipnya nah. Ada tapi hasil tip. Jadi urang masyarakatnya nyan ke urangnya. Poin kadang kalau ki Pak tidak buka proposal. Pak tidak lagi bantuan. Tapi urangnya punya peran madu masyarakat menyadarkan masyarakat bahwa yang perbuatan yang hana betul, jadi cara-cara lain untuk beringan umum kan betul-betul yang lainnya. Jadi mungkin hanya ino ke yang kita sampo, mungkin ke Pak Mar, jadi sudah apa sih betul, karena banyak sebagai alumni HIB Pak. Jadi karena yang keluarga besar HIB, jadi mungkin bersambung oleh Pak Mar betul dan atas segala kelemahan dan kekurangannya berikan maaf ya sebagai manusia. Karena luput dari salah dan dosa hanya Allah yang sempurna sekali lagi, karena Allah pencipta alam semesta dan yang madu. Dan lupa dengan hadan Allah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.